Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemateri yang sudah hadir di kegiatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita membaca ikrar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Yang terhormat Ustadz Mabrur, yang terhormat Ustadz Syahrul, Ustadz Fatih, dan Ustadz Fauzi yang hari ini menjadi keynote speaker pada kegiatan kajian virtual Ramadan tahun 1442 Hijriah dengan tema yang diangkat yaitu Quo Vadis Pendidikan Islam, Telaah Dekadensi Moral Generasi Milenial. Anak-anak dan anak-anak dan semua yang hadir secara virtual, acara ini akan diselenggarakan rutin setiap minggu oleh SMA Islam Surya Buana Malang di dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Untuk pekan pertama kita adakan di hari Selasa. Nanti selanjutnya akan ada informasi terkait kegiatan Ramadan dengan tema yang berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semuanya yang saat ini sedang menyaksikan siaran virtual Ramadan, untuk kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada moderator yang akan dibawakan oleh Ustadz Barkus. Kepada Ustadz Barkus, kami persilahkan. Terima kasih, Mr. Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang perlu kita panjatkan yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini adalah kesempatan yang luar biasa menurut saya, karena jarang-jarang guru pendidikan agama Islam di Yayasan Bahana Cita Persadain berkumpul. Mungkin Ustadz Mabrur yang saya hormati, insya Allah beliau ini adalah guru yang paling senior di pendidikan agama Islam PAI, dan mencakup di dalamnya akidah akhlak, SKI, bahasa Arab, fikih, dan seterusnya. Kemudian juga Ustadz Syahrul yang saya hormati, beliau ini juga hitungan senior di Yayasan Bahana Cita Persada Malang. Beliau kuliah di UIN Malang di jurusan syariah, kemudian double kuliah lagi pendidikan agama Islam. Berikutnya juga pada Ustadz Fatih. Ustadz Fatih ini beliau alumni UIN Malang. Beliau sarjana bahasa Arab dalam fokus studinya, akan tapi beliau dalam kesehariannya sering membaca, kemudian beraktivitas dengan pendidikan agama Islam. Berikutnya Ustadz Fauzi, beliau juga salah satu guru di SDI Surya Buana. Saya rasa Ustadz yang menjadi materi pada kesempatan kali ini adalah Ustadz yang luar biasa, yang kita tunggu-tunggu tausiahnya dengan tema yang sengaja kami angkat dari Lembaga SMA Islam Surya Buana Malang ini. Kami sajikan untuk semuanya, Bapak Ibu guru, khususnya SMA, kemudian Bapak Ibu guru yang lain, jika ada yang hadir dari SD maupun MTS, dan juga yang terpenting bagi siswa dan siswi SMA Islam Surya Buana. Tema yang sengaja kami angkat yaitu
Quo-Vadis pendidikan Islam, artinya kemana arah pendidikan Islam secara umum di Indonesia dan juga mungkin di perguruan ini. Telah dekadensi moral generasi milenial. Artinya kita akan membahas dan mendiskusikan bagaimana pembacaan tentang merosotnya moral generasi milenial. Tadi saya menuju ke kantornya yayasan, melihat kanan kiri saya itu ada kafe. Ternyata masih ramai. Banyak muda-mudi itu yang tidak puasa. Gak jauh-jauh mungkin itu mahasiswa UIN, UM, Brawijaya, dan seterusnya. Berjilbab, kemudian temannya juga laki-laki. Itu satu model kasus tentunya yang pada hari ini akan diungkapkan dengan detail oleh para pemateri pada kesempatan hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka dulu kegiatan kajian virtual Ramadan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saya berikan waktu dan kesempatannya pada Ustadz Fatih. Nah, Ustadz Fatih yang mungkin untuk menjelaskan kira-kira bagaimana menumbuhkan ya semangat generasi Muslim dalam belajar baik ilmu agama maupun sains sosial. Ini menjadi hal yang penting karena mengingat pemahaman kalau siswa kita tidak memahami mana, tidak bisa membedakan mana yang haram, yang halal, kemudian dia melakukan suatu tindakan, maka dia bertindak secara frontal, tidak tahu aturan atau rambu-rambu agama. Tentunya hal itu penting untuk difahami, memahami materi, memahami ilmu pengetahuan terkhusus tentang pendidikan agama Islam. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat. Yang saya hormati Pak Ustadz Mabrur, Ustadz Fauzi, Ustadz Syahrul, Ustadz Barkus. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru karyawan SMA Surya Buana Malang. Yang saya banggakan siswa-siswi SMA Surya Buana Malang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, diskusi bersama, mangsuka weruh, ya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Agung kita telah menunjukkan kita semua membawa obor perubahan tadinya zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam as-siratal mustaqim, inatina indawal Islam. Baik, jamaah sekalian, terima kasih Ustadz Barkus atas kesempatannya. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membahas tadi yang sudah disampaikan, yaitu cara menumbuhkan, bagaimana menumbuhkan generasi Muslim ini untuk lebih memahami tentang ilmu agama, ilmu sains, dan ilmu sosial. Begitu. Baik anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Surya Buana Malang. Sebelum saya menyampaikan materi yang telah diberikan kepada saya, ini saya mohon izin kepada semuanya, ustadz-ustadz, ya, kita belajar bersama
sharing ya dalam kesempatan kali ini. Kemarin saya dikasih tahu bahwasannya Quo Vadis Pendidikan Islam telaah dekondensi moral generasi milenial. Baik, seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, teknologi industri yang luar biasa, sehingga berkembangnya pula terkait moralitas ya. Jadi dekondensi itu kalau kita melihat di kamus KBBI semacam kemerosotan seperti itu. Lantas bagaimana kita cara agar membentengi diri ya, tetap mengikuti arus perkembangan zaman, tetapi ada value ya, nilai-nilai agama yang masih melekat, yang tertanam dalam diri kita agar kita tetap bisa mengimbangi itu semua. Baik, untuk itu ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana cara menumbuhkan generasi milenial atau generasi muslim ya, bagaimana menumbuhkan semangat generasi muslim dalam belajar ilmu agama ya, itu yang pertama. Baik, sebelum saya masuk ke materi itu, perlu kiranya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Kira-kira kita semua ini ya yang hadir di sini khususnya, kalau diberikan sebuah opsi, sebuah pilihan antara jalan kebaikan dengan jalan keburukan, kira-kira kita pastilah memilih jalan kebaikan. Betul apa betul siswa SMA Surya Buana? Betul, Bapak. Ya. Betul. Oke. Betul, Pak Patih. Ketika dua opsi itu diberikan kepada kita, pastilah kita mengambil jalan kebaikan. Kenapa demikian? Karena sejatinya di dalam firman-Nya Allah itu menyampaikan. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah itu senang sekali kepada orang-orang yang muhsin, yang berihsan, yang berbuat baik. Untuk itu, kita ingin mendapatkan kebaikan, tentulah kita ingin menjadi orang baik, memiliki teman-teman yang baik, memiliki lingkungan yang baik, kan seperti itu. Sehingga kita pun mendapatkan balasan yang terbaik pula. Untuk itu, mohon izin Ustadz Barkus, saya share screen boleh ya? PPT. Boleh, silakan Ustadz. Baik. Saya izin share screen oret-oretan dari yang saya buat tadi itu. Indikator orang bisa dikatakan baik ya. Sudah kelihatan atau belum ya? PPT saya ini. Sudah. Indikator orang baik di dalam hadis riwayat Bukhari ya dijelaskan bahwasanya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di awal tadi kita ya anak-anak sekalian sepakat bahwasanya ketika kita diberikan 2 opsi jalan kebaikan atau keburukan, kita memilih kebaikan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut akan dimudahkan di dalam memahami ilmu agama. Satu jawaban terjawab agar kita sebagai generasi Islam, generasi Muslim, ya, agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patut kiranya untuk kita senantiasa belajar ilmu agama. Ya, ilmu agama. Makanya kemudian wahyu pertama yang turun kepada kita, kepada Nabi Muhammad, ya, yang kemudian diteruskan kepada umatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Di sana
tidak dijelaskan objeknya. Artinya bahwa itu bersifat universal, bersifat umum. Untuk itu agar kita senantiasa membaca, dan membaca. Nah ini. Ya, sehingga ilmu agama itu merupakan fondasi yang sangat penting ya bagi kita sebagai generasi muslim. Jangan sampai kemudian generasi muslim kita ya tidak mengetahui pokok-pokok agama. Ya, tentunya banyak sekali ya rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Untuk itu agar kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah, kita harus senantiasa belajar ilmu agama. Agar kita yufaqihu fiddin, agar kita diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Ya. Makanya kemudian agama ini berlandaskan kepada dua rujukan. Ketika Rasulullah di penghujung hayatnya, Rasulullah berpesan, taraktu fikum amroini lam tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Kitabullah, nah ini mohon maaf ada tipe ini, seharusnya setelah mim alif. Kitabullah wa sunnatu rasuli. Ya. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua urusan, yang mana dua pusaka ini apabila kita mampu berpegang teguh ya, bahkan di riwayat yang lain dijelaskan apabila kita mampu menggigit dengan gigi geraham, kita tidak akan lantadillu, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah ini. Untuk itu di era, di kondisi seperti ini ya, dengan teknologi yang serba canggih, maka dua hal inilah yang harus menjadi pegangan kita sebagai generasi muslim ya, agar kita tidak tersesat. Apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Barkus di dalam mukaddimah tadi itu memang benar adanya, realita dalam kehidupan saat ini. Ketika di kondisi bulan Ramadan masih banyak sekali kafe-kafe yang buka dan tidak sungkan-sungkan ketika seseorang harus makan minum di tengah jalan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kita hari ini mulai menurun value tentang agama. Untuk itu dua pondasi ini, dua pusaka ini harus kita senantiasa pegang. Kitabullah yaitu Al-Quran wa sunnatu rasulih. Jadi pegangan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis agar kita senantiasa mampu menjaga individu kita, menjaga keluarga kita dari derasnya arus perkembangan yang luar biasa. Selanjutnya dari agama itu ya, dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka muncullah yang bernama ilmu sains, karena sejatinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis pun itu dijelaskan tentang tentang ilmu sains. Kita ambil contoh satu surat. Di dalam surat Al-Imran ayat 190, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian waktu malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepadanya berupa akal pikiran. Ya, penciptaan langit itu pun ya merupakan fenomena alam yang mana para saintis pun tertarik untuk mengkajinya. Para ilmuwan muslim ya, para ilmuwan muslim kita pun tertarik untuk mengkajinya. Bagaimana kemudian proses rotasi ya, terus kemudian bagaimana perputaran bumi,
mengitari matahari, itu semua kita kaji, kita pelajari di dalam ilmu pengetahuan, di dalam ilmu sains, dan itu sudah termaktub, sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, tergantung bagaimana menyikapinya. Begitupun di dalam surat yang lain dijelaskan. Quran surat An-Nahl ayat 11 sampai 12 menyatakan bahwasannya atau menjelaskan di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11 sampai ayat 12. Yumbitulakum bihi zar'a wa zaituna wan nahila wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharat bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Yang artinya bahwa dengan air hujan, dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, ya, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu dapat menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Allah menciptakan, Allah menurunkan air hujan itu pun ada manfaat yang luar biasa bagi kehidupan makhluknya, entah manusia, tumbuhan, bahkan hewan ternak pun Allah cukupkan dengan kuasanya. Caranya ialah menurunkan air hujan. Disinilah letak bagaimana kita mengkaji ilmu sains disinergikan dengan ilmu agama. Ya, untuk itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim kita, kalau kita belajar sejarah kebudayaan Islam, ya, berapa banyak ketika zaman dinasti Bani Abbasiyah muncul beberapa ilmuwan, diantaranya Ar-Razi, diantaranya juga ada Ibnu Sina yang kita kenal dengan Avicenna, ya, yang terkenal dengan karyanya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang tentang kedokteran. Ini merupakan gabungan dari sains yang kemudian diintegrasikan dengan ilmu agama. Baik, selanjutnya ilmu sosial, karena saya juga diberikan batasan waktu, sedikit saya persingkat. Bagaimana menumbuhkan semangat generasi muslim dalam belajar ilmu sosial? Ini saya mengawalinya dengan satu hadis, ya. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sejatinya orang muslim itu, ya, sosial itu merupakan bekal kita di dalam mengarungi kehidupan. Kenapa? Karena sejatinya kita sebagai makhluk ini, sebagai manusia, membutuhkan manusia yang lain. Tidak mungkin kita ini hidup secara individualis. Tidak mungkin kita ini hidup secara sendiri. Ya kan? Makanya kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasannya melalui sabdanya bahwa sejatinya tidak dianggap beriman orang yang tidak cinta, orang yang tidak mencintai saudaranya, temannya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dari sinilah nilai-nilai sosial kemasyarakatan tumbuh. Tidak mungkin kita melihat teman kita yang merasa kesusahan, kesengsaraan, terus kemudian kita diamkan, sedangkan kita ini mampu, sedangkan kita ini merasa cukup. Maka Rasulullah menegaskan orang yang semacam itu tidaklah beriman, la yu'min, tidaklah beriman. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak mampu mengimplementasikan ilmu sosial dalam kehidupan kesehariannya, maka sejatinya dia tidak termasuk orang yang beriman melalui hadis ini. Untuk itu perlu kiranya
kita membangun kepekaan, ya, bagaimana kemudian sejatinya kita ini hidup bermasyarakat, kita ini manusia yang sifatnya sosial, tidak mampu hidup sendiri. Di dalam riwayat yang lain pun dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada yang lainnya. Ini merupakan pengejawantahan dari ilmu sosial yang sudah kita dapatkan di dalam bangku sekolah. Kalau dari segi teori mungkin kita sudah mempelajari ilmu sosiologi, ya kan, geografi dan lain sebagainya. Tapi pengaplikasiannya kita di dalam masyarakat, di dalam kehidupan realita bagaimana? Makanya kemudian solusi dari agama Islam yaitu melalui hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu Ustadz Barkus yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran nasrum minallah fathun qarib wa basyiris sabirin wa basyiris sabin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fatih, luar biasa materi yang disajikan. Ustadz Fatih tadi menyampaikan nasihat kepada kita semuanya bahwasanya pentingnya bagi kita semua untuk memahami ilmu agama. Yang pertama itu sesuai hadis yang disampaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa di antara kita yang menginginkan menjadi orang yang baik, bahagia, kemudian berkah hidupnya, maka fahamilah ilmu agama. Setelah kita memahami ilmu agama, kemudian di dalam agama itu ada perintah juga kemudian untuk memahami ilmu sains dan sosial. Jadi ilmu sains dan sosial ini juga sangat Islami. Akan tetapi pondasinya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah tadi. Setelah kita memahami ilmu-ilmu itu, tentunya kita harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tapi fakta yang kita lihat, misalkan budaya kejujuran misalkan. Jujur, kalau kita perbandingkan kejujuran anak TK dengan anak SD, kira-kira jujur mana? Pasti jujur anak TK. Anak SD dengan anak SMP atau MTS, jujur mana? Masih jujuran anak SD atau MTS. SD atau SD itu ya. Kemudian anak MTS dengan anak SMA, jujur mana kira-kira? Masih jujur anak MTS dan seterusnya. Bahkan anak S3 dan anak TK itu masih jujur anak TK. Padahal ini kan sebuah pendidikan. Pendidikan yang seharusnya mencetak orang yang jujur. Seharusnya anak SD lebih baik, lebih jujur, lebih amanah daripada anak TK, anak MTS, dan seterusnya sampai dengan perguruan tinggi S3. Jadi S3 itu seharusnya kelasnya sudah malaikat. Tapi faktanya ternyata tidak. Nah, hal ini mungkin yang nanti akan dibahas oleh Ustadz Mabrur. Mabrur nanti akan membahas bagaimana kita ini membentuk akhlakul karimah pada diri kita, bagi siswa, baik itu tingkat SD, MTS maupun SMA. Kira-kira pendidikan yang kita jalankan sama-sama ini sukses apa tidak? Kalau gagal, kira-kira apa sebabnya? Dan ketika kita ingin sukses, bagaimana caranya? Mungkin insya Allah Ustadz Mabrur akan mengupas itu. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Ustadz Mabrur. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tepat sasaran. Sangat tepat. Tadi Ustadz Barkus cerita, termasuk Ustadz Fatih juga menyinggung bahwa di sepanjang perjalanan telah melihat ada kafe-kafe yang buka, banyak orang yang tidak puasa. Menurut saya itu lebih banyak ke unsur keimanannya, bukan akhlaknya. Akhlaknya, tidak puasanya itu keimanan. Nanti kita bahas tersendiri. Tapi kalau makan di muka umum pada saat sedang
lainnya berpuasa itu akhlak gitu. Tapi tidak puasanya ini menjadi bahasan tersendiri. Saya kira seperti itu. Baiklah, kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Yang saya hormati Ustadz Barkus, Ustadz Anwar, dan semua Ustadz yang ada di SMA Surya Buana, khususnya Ustadz Fatih, Ustadz Syahrul, kemudian Ustadz siapa yang di itu yang di SD tadi siapa Pak? Satunya Pak? Fauzi dan Ustadz Fauzi. Syahrul. Iya, lupa saya. Ustadz Fauzi, Ustadz Syahrul, serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillah masih memberikan curahan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini biasanya orang yang berpuasa itu biasanya tidur siang, ya, terutama dalam kondisi lapar biasanya. Yang tidak tahu apa itu karena dalilnya namusoh ibadah atau apa, saya tidak tahu, tapi biasanya begitu. Tapi tidurnya kita alihkan. Sepanjang tidurnya itu diarahkan untuk tarkul ma'asi, itu juga ibadah. Jadi daripada gerombol merumpi HP-an yang bagian dari hadis min husni islamil mar'i tarku malayani, itu juga nggak masalah, itu baik-baik semua. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf tidak bisa membuat PPT seperti Ustadz Fatih dan tidak sempat membuat makalah. Saya ingin mereview waktu saya sekolah dulu aja. Jadi mohon dimaafkan kalau misalnya ada pembahasan yang kurang pas, tapi insya Allah saya usahakan sepas-pasnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi disinggung ke bagian masalah akhlak. Mohon maaf Ustadz semuanya ya, untuk membahas akhlak itu tidak bisa dibahas secara parsial. Jadi itu rentetannya sangat panjang, luar biasa, mulai dari pendidikan prenatal sampai lifelong education, pendidikan seumur hidup. Itu tidak bisa, secara parsial tidak bisa. Jadi baiklah saya memulai begini. Kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan, baik pendidikan pada umumnya maupun pendidikan Islam, khususnya, maka biasanya yang terlintas dalam benak pikiran kita hanyalah pendidikan postnatal atau pendidikan yang dilakukan setelah manusia itu lahir. Biasanya demikian. Dari pendidikan mulai lahir sampai sampai ia meninggal dunia, atau yang dikenal dengan lifelong education, pendidikan seumur hidup. Ini juga sejalan dengan, ingat saya waktu saya sekolah dulu, itu sejalan dengan GBHN tahun 73 ya. Dan sampai pada GBHN tahun 1988 yang bunyinya adalah pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan menjadi tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Nanti arahnya masih panjang Ustaz ya, nanti kalau bicara masalah akhlak. Ini kita mulai dari benih-benihnya dulu. Nah, ini juga mengarah kepada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai liang lahat. Hal ini juga seingat saya waktu saya sekolah dulu itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ingat saya nomor 2 tahun 1989. Bahwa di sana disebutkan dalam pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Itu saya ingat sedikit itu. Ya. Bertolak dari rumusan itu, maka pendidikan tersebut di atas jelaslah bahwa
pendidikan adalah suatu aktivitas yang berlangsung bila mana terjadi interaksi antara si pendidik dan yang dididik. Nah, kemudian dari sini juga kita menjadi mengenal bahwa ada pendidikan yang namanya pendidikan prenatal atau pendidikan sebelum anak itu dilahirkan, dan pendidikan postnatal atau pendidikan yang selama ini kita lakukan. Ya, sekalipun hal ini masih diperdebatkan, artinya masih ada orang-orang yang tidak setuju dengan istilah pendidikan prenatal, tetapi dalam kajian Islam, nah ini kita agak mengarah ke pendidikan Islam. Dalam hal ini Islam telah mengajarkan kepada kita beberapa prinsip pendidikan prakonsepsi atau yang disebut dengan istilah pendidikan prenatal, yang dimulai sejak seseorang itu mencari pasangan hidupnya, masa pernikahan, dan diteruskan dengan usaha-usaha setelah membina rumah tangga. Yang ujung-ujungnya nanti ini hubungannya dengan proses penanaman dan pendidikan akhlak. Untuk itu Islam telah mengajarkan beberapa tahapan yang harus dilalui dalam rangka persiapan pendidikan atau pendidikan prakonsepsi. Ini perlu diperhatikan, terutama ini bapak-bapak dan anak-anak yang sudah mulai remaja. Hubungannya dengan menyiapkan generasi masa depan yang kemarin digagas oleh Ustadz Barkus, yaitu generasi milenial yang apa itu kemarin, jadi yang berkarakter Islami gitulah. Ini berangkatnya dari sini. Pertama, tahapannya maka di sini Islam sudah mengajarkan kepada kita agar mengutamakan faktor agama. Ada beberapa ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ini. Misalnya, wala tangkihul musyrikat hatta yu'min, wala amatun khairum min musyrikan walau a'jabatkum. Di sini kita dianjurkan, diberi arahan oleh agama bahwa ketika memilih pasangan itu adalah pasangan yang seiman. Tetapi yang terjadi, ironinya adalah ayat ini menjadi terlena. Di sini disebutkan wala amatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Di sini budak yang mukmin artinya orang yang punya strata sosial kedudukan yang sangat rendah itu masih lebih baik jika ia beriman untuk kamu nikahi dibandingkan dengan misalnya melihat wanita cantik yang menggiurkan tapi tidak seiman. Itu ajaran agama untuk memilih pasangan. Ini nanti diarahkan kepada pembentukan akhlak. Kemudian ayat tersebut dikuatkan dengan hadis Nabi. Ini sudah sering saya sampaikan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena kayanya, wali jamaliha karena cantiknya, wali khasabiha karena keturunannya, wali diniha dan karena agamanya. Nah, kalau menurut tinjauan Ustadz Barkus dan Ustadz Fatih, kalam ini kalam khobar, Pak. Jadi yang kalam insya adalah yang di akhir, yaitu far biratidin. Maka pilihlah yang karena agama. Islam memberikan opsi-opsi banyak ya, mulai dari cantik, keturunan baik-baik, kemudian karena kayanya itu boleh, nggak apa-apa, itu dianjurkan kok, nggak apa-apa. Artinya ditekankan adalah kebaikan agama. Nanti kita kaji sendiri, kita perluas apa sih artinya kalau kaya tidak beragama, cantik saja tapi agamanya tidak bagus, keturunannya baik-baik tapi agamanya juga tidak bagus, pasti berdampak. Apalagi ukhrawi, duniawinya saja kena, apalagi akhiratnya. Nah itu nanti ringkasnya seperti itulah. Kita nggak ini hanya apa ya, petikan-petikan kecil aja. Yang pertama diarahkan untuk ketika memilih jodoh. Yang kedua sekarang, tahap kedua. Setelah mendapatkan calon suami atau calon istri yang beriman atau seagama, maka dilanjutkan dengan jenjang perkawinan. Perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan hukum atau syariat Islam. Ya sekufu lah ini. Jadi ini sama sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, ini saya agak hafal dulu karena saya dulu pernah mau
jadi naib, daftar kepala KUA saya dulu pernah. Jadi saya hafal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang berarti bahwa perkawinan tersebut haruslah sah menurut syariat Islam dan sah menurut hukum negara. Dengan adanya perkawinan yang sah tersebut, maka akan mempunyai dampak positif dalam kehidupan rumah tangganya dan juga bagi keturunannya. Kita ingat dalam Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, untuk mendapatkan litaskunu ilaiha ini, Pak, ini yang penting. Perlu perkawinan yang sah. Jadi tidak boleh kawin yang asal-asalan, Pak. Maksudnya, apalagi sekarang terus mengandalkan pokoknya kain siri atau apa itu nanti dampaknya di belakang, mengganggu litaskunu ilaiha. Tahapan yang ketiga, setelah hidup berumah tangga, maka hendaknya mencari rezeki yang halal. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Dan makanlah rezeki Allah yang halal dan baik. Halal dan baik, sebab ada halal kurang baik, ada baik tapi tidak halal. Nah, ini semuanya mulai mencari pasangan, suami istri, cara nikah yang sah, mencari rezeki yang halal, itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan akhlak. Termasuk yang lanjutannya. Ayat itu dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram, maka tidak ada tempat lagi kecuali neraka. Artinya kesengsaraan hidup. Nah, termasuk ketika di dunia kesengsaraan hidup itu adalah ketika akhlak manusia sudah tidak berakhlak. Kemudian ada hadis lain, innallaha haramal jannah ala jasati ghadzabi haramin, itu juga ada. Kemudian tahap yang keempat, yang berikutnya adalah langkah selanjutnya dalam pendidikan prakonsepsi, ini masih dalam kandungan ini. Artinya sebelum pendidikan postnatal itu adalah mengucapkan doa-doa ketika seorang suami dan istri sedang mau berhubungan. Ini juga ditata dalam ajaran Islam. Dari hadis Nabi tersebut dapat dipetik suatu pendidikan Islami yang sangat penting bahwa mulai dengan menyebut asma Allah. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati, sekarang masuk pada materi utama. Mohon maaf, nambah sedikit. Kemudian apa faktor-faktor pembentukan akhlak? Ini tadi kita mulai dari pendidikan prenatal, mulai dari memilih suami, cara menikah yang baik, kemudian mencari makanan yang halal, kemudian apalagi tadi itu ya, sampai ada beberapa tahapan. Berdoa ketika sedang berhubungan dan seterusnya, ini baru prenatal. Sekarang kita masuk pada postnatal, Pak. Lalu faktor-faktor pembentukan akhlak itu apa? Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu artinya akhlaknya, tetapi secara umum kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal dulu. Faktor dari uraian yang saya sampaikan di awal tadi, secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal. Faktor internal itu meliputi insting atau naluri. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, insting atau karakter yang melekat dari dalam jiwa seseorang yang dibawa sejak lahir. Ini merupakan faktor pertama yang memunculkan sikap atau perilaku dalam dirinya. Tetapi karakter sendiri masih dipandang primitif, artinya perlu arahan. Ya, siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan adalah akal. Oleh karena itu dalam diri manusia memiliki beberapa insting, antara lain yaitu insting makan, insting menikah, misalnya demikian. Ini seperti yang arahnya diarahkan kepada hadis-hadis atau ayat yang saya sebutkan di awal. Yang kedua, faktor internal yang kedua adalah adat atau kebiasaan. Adat kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, ini bergantung. Kalau kebiasaan baik yang menjadi akhlak yang baik, kalau kebiasaannya buruk yang menjadi akhlak yang buruk. Yang ketiga, faktor internalnya adalah keturunan. Ini faktor hereditas. Nah,
Ini hampir menyinggung hampir menyinggung hadis Nabi bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh John Locke tentang teori tabula rasa, bahwa setiap anak itu lahir bagaikan kertas putih. Lingkungannya lah yang mewarnainya. Oleh karena itu kita bicara faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Ini juga sama dengan yang barusan saya sampaikan. Yang pertama, faktor dari eksternal ini ada faktor lingkungan alam. Alam ini juga sangat berpengaruh. Misalnya begini contohnya. Seseorang yang dilahir dan dibesarkan di daerah panas, misalnya daerah pesisir atau apa, kecenderungannya adalah memiliki karakter watak-watak yang lebih keras dalam mengambil keputusan. Tidak selalu ganas atau bukan begitu, tapi wataknya, kemauannya sangat keras. Kemudian ada faktor pergaulan. Ini juga sama, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Di mana pergaulan ini meliputi pergaulan rumah tangga, alam sekitarnya, dan lingkungan sekolah atau tempat kerja. Para ustadz dan anak-anak sekalian yang saya hormati, dari beberapa hal yang saya sampaikan, mulai dari ayat dan hadis, kemudian memilih pasangan yang baik, semuanya itu kita arahkan kepada hal-hal untuk pembentukan akhlak. Jika hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi terpenuhi secara Islami, insya Allah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang berakhlak baik. Mungkin itu aja sebagai pengantar, nanti bisa dilanjut dengan mungkin tanya jawab. Ada beberapa kasus yang berkaitan atau bersinggungan dengan sistem pola-pola cara membentuk akhlak yang baik yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sampaikan di atas tadi. Nanti kita akan bicara masalah mungkin contoh-contoh kasus, kemudian kita paskan di mana yang pas, misalnya ada orang satu keluarga baik semua, ada satu keluarga rusak semua, dan pengalaman kita jadi guru, mohon maaf Bapak Ibu ya. Selama di Surya Bua ini, karena saya sudah cukup lama menangani kasus-kasus dengan berbagai macam variasi kasusnya, ternyata kalau saya presentasi berdasarkan pengalaman saya, kasus yang paling banyak saya alami, saya tangani itu adalah kasus orang-orang yang broken. Sehingga ini sangat berpengaruh kepada keberlangsungan pendidikan anak, bahkan perilaku anak sendiri. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mabrur, luar biasa nasihatnya, kemudian strateginya. Ternyata membentuk akhlakul karimah itu harus benar-benar dari awal sampai kemudian ya disiapkan dengan benar-benar. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya hal yang penting dilakukan adalah pendidikan prenatal. Prenatal itu artinya pendidikan yang mana sebelum dari cara memilih pasangan, kemudian ketika sudah menikah dengan cara nikah yang benar, sesuai aturan agama, sesuai aturan negara, undang-undang, kemudian juga mencari rezeki yang halal, halalan thayyibah kata beliau tadi. Kemudian setelah pendidikan prenatal kemudian lanjut kepada pendidikan postnatal. Artinya keluarga bagaimana budaya keluarga, seorang ayah, seorang ibu itu kemudian harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Mungkin ringkasannya seperti itu. Kemudian berikutnya, ini hal menarik, lanjutan dari apa yang dibicarakan oleh Ustadz Mabrur tadi, ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi. Ya, Ustadz Fauzi ini bagaimana kemudian setelah pendidikan prenatal itu selesai dengan hal yang baik, kemudian keluarganya baik, kemudian bagaimana lingkungan. Nah, lingkungan ini terbentuk dengan baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Fauzi untuk memberikan materinya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Barkus. Sebelumnya saya minta maaf ya, dan terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan yaitu warga SMA Suryah Buana, anak didik Suryah Buana, SMA Suryah Buana, beserta dengan para asatid dan asatidahnya. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan juga yaitu para pemateri, yaitu Ustadz Fatih dan Ustadz Mabrur yang sudah menyampaikan begitu banyak yaitu dalil-dalil yang berkaitan dengan bagaimana mempunyai akhlakul karimah sesuai dengan yaitu Allah ketika menurunkan Nabi Muhammad yaitu sebagai uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah sendiri ini juga akan diwariskan kepada umat-umatnya bagaimana memiliki akhlak yang mulia seperti yaitu background kita, habibina kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita menciptakan suatu yaitu anak didik kita menuju akhlak yang mulia, dan semua itu butuh proses. Kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Fatih yaitu khairun nasi akhlak ahsanuhum khuluqa, kemudian ada lagi yaitu yang disampaikan oleh Yonsewu yaitu Ustadz Mabrur yaitu proses-prosesnya, ya proses-prosesnya, mulai dari proses kalau kita yaitu mengenyam sesuatu yang baik maka akan menghasilkan yang baik. Kemudian ketika kita mengenyam hal yang buruk maka akan mengeluarkan yang buruk. Bahkan yaitu menyinggung, kalau Ustadz Mabrur tadi juga menyinggung bagaimana yaitu orang tua, peran orang tua. Ya, apabila yaitu orang tuanya itu Nasrani atau Yahudi, maka nanti itu akan menjadikan juga ke anaknya Yahudi atau Nasrani. Ya, jadi di sini langsung saja kita menuju pada poin ketiga yang ditanyakan oleh Ustadz Bargus, bagaimana cara pembentukan lingkungan berkarakter robbani di sekolah. Ya, kalau tadi adalah lebih condong kepada individu, ya individu yang disampaikan oleh Ustadz Mabrur ke anaknya, langsung ke sasarannya. Tapi kalau ini yang nomor 3 adalah bagaimana cara pembentukan yaitu di lingkungan sekolah. Ya, dan ini jauh dari pantauan orang tua karena orang tua sudah menaruh anak didiknya di sekolah. Ya. Ya, jadi ini bagaimana cara yaitu membentuk karakter akhlak yang mulia di lingkungan sekolah. Nah, ini tugas seorang pendidik. Tugas seorang pendidik itu apa? Yaitu kalau TK ini berbeda, kalau SD itu berbeda, SMA juga berbeda sesuai dengan umur peserta didiknya. Tadi disampaikan ya oleh pemateri sebelum-sebelumnya yaitu semua berbeda. Mulai kita contohkan yaitu kalau karena ini saya pemateri dari SD maka saya akan memberikan contoh dari SD. Ini contoh yaitu memberikan akhlak yang baik yaitu di lingkungan sekolah. Yang pertama, ini adalah kita pembiasaan kepada peserta didik yaitu untuk selalu mengucapkan salam. Ya, itu pembiasaan dulu. Kita kalau mungkin di SMA kita atau di SMP kita sudah mengingatkan ke anaknya, pokoknya kamu kalau berangkat ke sekolah, atau nyampe ke sekolah kamu harus mengucapkan salam. Itu adalah menunjukkan kamu orang yang berakhlak. Tapi kalau di SD kita tidak bisa langsung ke anaknya ngomong, hei kamu langsung masuk ketika nyampe ke sekolah kamu harus mengucapkan salam. Tapi kita pembiasaan ke anaknya, assalamualaikum, sabahul khair, kaifahaluk. Nah, ini salah satu yaitu pembentukan karakter akhlak ya di lingkungan
sekolah. Kita juga memberikan yaitu tulisan-tulisan, mendorong yaitu kepada peserta didik. Ya, ini juga mungkin di SMA, di MTS ini juga dilakukan. Karena sesuai dengan Ustadz Fatih yang tadi disampaikan, yaitu firman Allah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Iqra ya Muhammad. Ini salah satu yaitu menuntut ilmunya umat Nabi Muhammad. Lewat apa? Iqra. Nah, kita sering yaitu membuat tempel-tempelan di sekolah. Salah satunya perantara menanamkan karakter akhlaknya kepada peserta didik kita. Kita buatlah contoh tulisan. Ini salah satu yaitu bagaimana merubah karakter, ya, merubah karakter anak yang berakhlak tidak mulia mempunyai akhlak yang mulia, ya, mempunyai akhlak yang mulia. Tulisan afsus salam bainakum, misalnya, ya, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian semua. Hadis, ya. Mungkin pertama, kedua dia hanya melihat, ya, dia hanya melihat, ya. Tetapi ketiga, keempat, karena sudah terbiasa, yaitu pembiasaan, yaitu ada dorongan dari peserta didik, dari guru, yaitu menguatkan bahwasanya barokah, yaitu manfaat dari mengucapkan salam itu apa, sehingga kita yaitu menguatkan ke peserta didiknya. Nah, ini salah satu yaitu penguatan karakter akhlak mulia. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua yaitu kita membiasakan kepada peserta didik kita yaitu untuk selalu berdoa. Berdoa dari segala apa aja, dari semua kegiatan. Mulai dari, kalau mungkin ini juga ada tahap-tahapannya. Mungkin kalau kita penyesuaian, kalau ke anak TK yaitu mungkin doa sebelum makan. Nah, kita ayo kalau sebelum makan kita harus membaca doa terlebih dahulu. Lah, ini kan menanamkan karakter akhlak yang mulia. Mungkin kalau di SD bagaimana? Lebih kedewasaan dikit lah. Ya, kalau TK tadi kan sebelum makan. Nah, kalau anak SMA kan mungkin sudah tahu semua ya, Ustadz Barkus ya. Ya, enggak perlu kita lakukan doa sebelum makan. Nah, kalau di SD-nya mungkin kita lebih pada akhlaknya, tata caranya, yaitu bagaimana makan yang sempurna, yaitu makan tidak boleh bersuara, makannya harus pakai tangan kanan. Nah, nanti ke atas lagi ke MTS, ke SMA, yaitu ketika kita akan menjelaskan akibat, ya, manfaat, ya, akibatnya ketika kita makan berlebihan apa, manfaat makan berlebihan apa, manfaat yaitu makan secukupnya apa. Nah, ini kan nanti kita jelaskan di situ ke anak-anak sehingga dapat menumbuhkan yaitu karakter yang akhlak yang mulia sesuai dengan keinginan kita, yaitu anak keluarga besar, yaitu mulai dari TK sampai SMA, bahkan pondoknya juga peserta didik kita itu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak sesuai yaitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu, ya. Kemudian kita juga sering menanamkan ke peserta didik kita yaitu berdoalah. Mungkin hari ini kamu tidak dikabulkan, ya. Mungkin hari ini kamu merasa doamu itu tidak dikabulkan, tapi percayalah bahwasanya di Al-Quran sudah difirmankan sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ud'uni fastajib lakum. Ya, ud'uni fastajib lakum. Doalah kalian, ya, doalah kalian kepadaku, yaitu Allah, maka akan aku kabulkan. Dan itu harus kita tanamkan ke anak-anak. Ya. Kemudian ada lagi yaitu kita menumbuhkan karakter akhlak mulia ke anak-anak yaitu dengan sholat. Yang ketiga yaitu sholat. Kita sering mencontohkan, kita sebagai peserta didik juga harus mencontohkan ke anak-anak yaitu as-sholatu ala waqtiha, yaitu sholatlah pada waktunya. Nah, kita kalau mungkin tahapan juga sama sih sebenarnya, dari TK sampai SMA juga sama. Mungkin cara mendidiknya juga sama, berbeda ya. Kalau SD kita masih jahar, yaitu suaranya agak keras. Karena kita mendidik anak-anak yaitu
untuk sholat yang benar bagaimana ya. Kalau mungkin tahapan di SD, nyun sewu, saya ini ngajar SD itu anak-anak masih belum saya perbolehkan yaitu memakai mukena. Kalau sholat duha itu tidak boleh memakai mukena karena kita yaitu mengajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Kalau itu di SD, yaitu kita gerakannya yang benar bagaimana. Mungkin di MTS itu mungkin dari bacaannya, mungkin di SMA-nya yaitu lebih pada tanggung jawab terhadap sholat. Ya, kalau di SMA mungkin menjelaskan ini loh akibatnya ketika orang meninggalkan sholat, yaitu kemudian ini loh contoh orang yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Ya. Kemudian ada lagi yaitu yang keempat, ini juga cara mengajarkan kepada peserta didik kita untuk mempunyai akhlak yang mulia yaitu dengan sedekah. Ya. Kita menggencarkan ke peserta didik kita yaitu untuk selalu sedekah. Ya. Yadul ulya khairum minas sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena ini pedomannya mungkin dari SD sampai SMA. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa shadaqatin. Ini sedekah ini sebenarnya luas ini. Ustaz Barkus ya. Sedekah ini luas, mengajarkan kepada peserta didik kita itu bakalan mempunyai rasa yaitu kasih sayang. Pertama, rasa kasih sayang. Ya. Kemudian mengajarkan kepada peserta didik kita yaitu sosial. Nah, hablum minan nas. Ya, hablum minan nasnya apa? Yaitu kita merasa ibah. Kita akan selalu bersyukur, ya Allah, aku bersyukur ternyata aku masih diberikan yaitu rezeki yang lebih. Ya. Ada juga yaitu kaitannya dengan hablum minallah. Ketika kita melaksanakan yaitu sedekah, maka apa hadiah yang diberikan oleh Allah, yaitu hadiahnya adalah pahala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz Bagus. Ya, karena terima kasih Ustaz Fauzi, luar biasa Ustaz. PPT-nya mungkin ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan yaitu di lingkungan rumah. Kalau tadi kan di lingkungan sekolah itu yang saya sampaikan mungkin. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi, luar biasa. Ustaz Fauzi memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Dan khususnya untuk anak-anakku SMA, siswa SMA, perlu kalian ketahui bagaimana Bapak Ibu guru kalian ternyata berpikir keras bagaimana membentuk akhlak kalian itu menjadi yang lebih baik. Tadi ada beberapa tawaran yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi. Pertama adalah pembiasaan. Jadi ketika setiap harinya kalian diminta untuk ayo sholat duha, kalau nggak lupa dihukum, pembiasaan salam, itu hal sederhana kan, tapi hal itu nanti akan sangat berpengaruh besar di kemudian hari. Kemudian juga Ustaz Fauzi mengingatkan pada kita semuanya untuk berdoa. Berdoa kepada Allah itu hal yang sangat penting. Sebesar apapun ikhtiar kita, kalau kita acuh tidak mau berdoa, tentunya Allah tidak akan memudahkan itu semuanya. Yang ketiga, sholat. Nah, sholat ini juga hal yang penting sekali. Karena sholat ini memang mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral lagi. Kayaknya hanya dengan sholat itu kemudian tercegah semuanya. Berikutnya yang keempat adalah sedekah. Nah, itu tadi adalah sebuah tawaran yang ada di lingkungan pendidikan di sekolahan. Untuk berikutnya yang kita akan diskusikan adalah bagaimana keluarga kita ini menjadi keluarga atau dengan cara mendidik keluarga yang bermuatan akhlakul karimah, yang berakhlak mulia itu. Ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Syahrul. Nah, ini sudah lewat azan ya, tapi tidak masalah. Insya Allah ini juga hal baik, nanti kita sholatnya setelah majelis ini. Untuk itu silakan Ustadz Syahrul, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Ustadz Fauzi. Ustadz Barkus, mohon maaf. Ustadz Fauzi dimatikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati
Ustadz Barkus, Ustadz Mabrur, Ustadz Fatih, dan Ustadz Fauzi, dan Bapak Ibu Wali Murid, dan Bapak Ibu Wali Guru, serta siswa-siswi yang mayoritas ini dari SMA Surya Buana. Siswa-siswi yang mengikuti meeting pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pada hari ini, sebenarnya saya pemateri yang terakhir, ini setelah menyimak dari pemaparan dari ketiga Ustadz ini, bingung. Jujur saja bingung. Ini yang saya mau saya jelaskan yang seperti apa. Soalnya dari keseluruhan inti dari kegiatan sore hari ini sudah dijabarkan oleh Ustadz Fatih, diperjelas lagi oleh Ustadz Mabrur. Nah, diaplikasikan pada anak-anak dan lingkungan dan dijelaskan oleh Ustadz Fauzi. Makanya saya bingung, akan tetapi saya akan mencoba untuk memilah dan memilih apa yang akan saya jelaskan tadi. Sebenarnya mohon maaf sebelumnya, kemarin hari Jumat ya Ustadz Barkus saya tanyai, Ustadz Barkus pakai PPT apa enggak ini? Enggak usah Pak, gitu. Nah ini tenang-tenang aja. Setelah saya lihat Ustadz Fatih lah, saya jadi loh, Ustadz Fatih kok pakai? Gitu. Nggih, mohon maaf Ustadz Barkus dan pendengar sekalian semuanya. Langsung saja karena waktunya cuma 15 menit ya, sudah kepotong 5 menit. Saya diberi modul bagaimana cara pembentukan karakter robbani atau islami di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Sebenarnya perlu kita ketahui bersama, di lingkungan keluarga itu sangat luas sekali, apalagi sudah mencakup ke lingkungan masyarakat. Jadi apabila nanti saya jelaskan di lingkungan keluarga, jadi para siswa dan Bapak Ibu pendengar semuanya bisa mengaplikasikan pada lingkungan masyarakat di sekitar Bapak Ibu dan siswa semuanya. Itu satu poin yang harus saya tekankan di awal ini ya, pendidikan karakter robbani atau islami itu yang sudah dilaksanakan di sekolah, sebelumnya dijelaskan oleh Ustadz Fauzi tadi, harus sinkronisasi dengan pendidikan karakter di rumah atau di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi tidak bisa seumpama atau istilah saya kurang maksimal apabila di lingkungan sekolah kita sudah kita berlakukan lingkungan atau kegiatan-kegiatan yang sangat perilaku, ucapan yang sangat islami dan robbani, akan tetapi kalau sudah nyampe rumah, beda lagi dari orang tua, dari masyarakat sekitar. Kalau sudah berbeda atau tidak sinkron, otomatis yang didapat siswa di sekolah itu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal 100% di lingkungan keluarga. Seperti itu. Jadi antara pihak guru dan guru di sekolah dengan guru di keluarga dan masyarakat, yaitu ibu dan lebih umumnya bapak dan ibu, nah itu harus sinkron. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi atau missinkronisasi pendidikan karakter robbani ini, agar karakter siswa atau anak didik atau anak-anak kandung kita semuanya itu bisa 100% sempurna. Seperti yang diucapkan oleh Ustadz tadi, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya saya, yaitu Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi intinya di sini. Jika laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, nanti kalau tidak sinkronisasi, uswatun hasanahnya itu dari orang tua, dari pendidik di sekolah itu tidak bisa diserap dan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh peserta didik. Oke, langsung saja. Perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seperti apa yang
membentuk perilaku karakter Islami di lingkungan keluarga. Itu tadi kalau yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fauzi tidak akan atau sedikit akan saya review kembali agar karena ini pendidikan karakter di keluarga dengan di sekolah sangat erat gitu. Yang pertama yaitu dari kebiasaan. Kebiasaan seumpama sudah adzan sholat, adzan panggilan sholat gitu ya. Jadi orang tua itu menjadi contoh yang bagus ketika sudah ada panggilan adzan, segera mengambil wudhu, segera membangunkan atau segera mengingatkan putra-putrinya untuk segera mengambil air wudhu, segera menuju masjid atau berjamaah di masjid. Seperti itu. Jadi waktunya itu juga harus terkait dengan kedisiplinan. Kalau jam sekian waktunya sholat, seumpama sholat asar, gitu ya. Jadi orang tua harus dengan sabar, dengan telaten, orang tua harus mengingatkan putra-putrinya untuk segera mengambil wudhu dan menuju masjid atau sholat berjamaah di rumah, seperti itu. Itu terkait juga dengan kedisiplinan waktu. Itu seumpama dari disiplin waktu juga. Kalau saya ambil contoh mandi pagi seumpama sekolahnya masuk jam 7, otomatis orang tua dengan sabar mengingatkan putra-putrinya. Ayo sudah 6:30 anak-anak atau putra-putriku, silakan segera mandi menuju ke kamar mandi, seterusnya segera berangkat ke sekolah, seperti itu. Jadi kalau kebiasaan disiplinan waktu itu sudah bagus, sudah tertata rapi di lingkungan keluarga, di masyarakat, otomatis nanti kita sinkronisasi juga di sekolah. Kalau bel jam sekian berarti istirahat, bel jam sekian harus jam masuk. Nah, otomatis insya Allah nanti putra-putrinya itu benar-benar mempunyai akhlak yang sempurna, makarimal akhlak. Itu dari waktu. Selanjutnya dari kebiasaan bersedekah juga. Itu orang tua harus memberi contoh. Jadi lagi-lagi pembahasan kali ini saya berpusat atau bertumpu pada satu titik, yaitu orang tua ya, karena di lingkungan keluarga dan masyarakat gitu. Orang tua memberi contoh, seumpama sedekah. Seumpama hari ini hari Jumat. Nah, orang tua memberi sedekah atau infak pada putra-putrinya, silakan. Tidak terbatas nilainya. Jadi tidak terbatas nilainya, entah 1.500, 5.000. Alhamdulillah kalau mencapai 100.000, silakan ditunjukkan kepada putra-putrinya. Ini nak, silakan dimasukkan ke kotak amal masjid seperti itu, atau musola kalau di sholat rawatib seperti itu. Jadi kebiasaan sedekah, sholat 5 waktu itu harus diajarkan sedini mungkin. Dan yang selanjutnya yaitu perilaku sikap kejujuran. Jadi mungkin tadi kalau di sekolah bisa dicontohkan ya, dari sekolah bisa membuat atau mendirikan kantin kejujuran. Nah, itu salah satu contohnya. Kantin kejujuran. Jadi dari situ siswa dapat diukur berapa persen tingkat kejujurannya. Nah, karena tingkat kejujuran silakan ngambil jajan, silakan bayar, kalau ada kembaliannya silakan ngambil sendiri, seperti itu. Nah, di rumah juga seperti itu. Jadi putra-putrinya sudah diajari nilai-nilai kejujuran yang sangat tinggi. Jangan sampai sedikit-sedikit bohong walaupun sedikit nggak apa, nah, jangan seperti itu. Jadi kalau bisa orang tua memberikan contoh kejujuran yang sangat tinggi, jangan sampai orang tua mengarahkan atau memberitahukan pada anaknya kejujuran, ini jangan nanti bilang saja ke gurunya tadi telat bannya bocor gitu, seumpama. Nah, ini ada ya. Kenapa kok telat? Maaf Bu, nyampe sekolah. Maaf Bu, bannya bocor atau kehabisan bensin. Nah, ini yang siswa-siswa SMA sudah
pengalaman semua ini, apa aja kendala di jalan seperti itu. Jangan sampai kalau seumpama di rumah bangunnya kesiangan, ya bilang saja, bangun kesiangan, mohon maaf, jangan sampai bilang saja bannya bocor, rantainya putus, kehabisan bensin. Nah, itu berarti di benak para siswa dan peserta didik itu sudah mulai muncul bibit-bibit ketidakjujuran, walaupun itu sangat kecil. Nah, seperti itu. Bahkan seumpama guru pun di sekolah senang kalau kalian itu jujur. Jadi tidak marah. Kalau gurunya itu tahu kalian tidak jujur, lah itu nanti tambah kurang berkenan atau bisa marah sampai dihukum gitu. Itu nilai-nilai kejujuran. Selanjutnya nilai religius, juga kejujuran dan toleransi. Ini toleransi bisa diaplikasikan di lingkungan keluarga dan sekolah maupun di lingkungan masyarakat juga. Jadi bagaimana kita menghormati saudara kita, saudara seagama, saudara sebangsa, sebahasa, sesuku dan budaya. Itu kalau bisa kita sama ratakan. Kalau kita sudah terjun di masyarakat atau di lingkungan keluarga, ya jangan sampai di masyarakat kita terjun. Jangan sama, seumpama ada belajar ya, belajar bersama. Jangan sama anak itu beragama ini. Nah, itu berarti sudah ada bibit-bibit toleransi. Anak itu sudah tidak menoleransi yang seharusnya itu sudah dimaklumi seperti itu. Sudah dimaklumi di antara kalian semuanya. Jadi toleransi. Apapun agamanya, apapun bahasanya, jika tidak orang tersebut atau anak tersebut tidak seagama dengan kita, akan tetapi anak tersebut masih saudara sesama manusia dengan kita semuanya. Seperti itu. Jadi nilai toleransi harus dijunjung tinggi apabila kita terjun di dalam masyarakat dan keluarga. Selanjutnya, tolong Pak Barkus nanti diingatkan ya, kalau waktunya Pak. sudah habis. Nah, soalnya Kurang saya fokus 3 menit. Wah, 3 menit ini. Geng. Saya harus memilah dan memilih ini. Selanjutnya yaitu cinta damai. Cinta damai ini sebenarnya banyak materi yang akan saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu, jadi ini saya pilih dulu. Cinta damai. Ini hampir sama dengan toleransi. Jadi bagaimana anak didik kita atau anak kandung kita tanamkan sejak dini tentang cinta kedamaian. Cinta kedamaian. Ya. Cinta kedamaian ini seperti apa? Yaitu sifat atau perilaku kita hampir sama dengan menghormati orang lain. Cinta kedamaian tidak suka dengan keributan. Kalau kita menghadapi perbedaan, itu sudah dikembalikan lagi kepada toleransi, sikap toleransi tadi. Yaitu jangan sampai kita ayo dikit-dikit, ayo tepung, dikit-dikit kita marahi. Nah, jangan sampai seperti itu. Apalagi kalau kita aplikasikan ke lingkup nasional ya, Indonesia ini kan negara majemuk, negara yang plural. Jadi kita harus cinta damai, apapun agamanya, apapun partainya, apapun bahasanya, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia gitu. Kalau kita tidak cinta damai, suka tawuran, suka dengan sesama, nah ini kalau diaplikasikan di lingkungan sekolah, suka tawuran, suka mencemooh orang lain, nah itu nanti dikit-dikit marah. Nah, otomatis di kelas kita, kalau saya ambil contoh di lingkungan sekolah ya, nanti tidak kondusif, pembelajaran itu tidak kondusif. Dikit-dikit anak itu pengen tawur lah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu.
Jadi orang tua dan guru itu harus sinkron. Kita bersama-sama menanamkan toleransi, cinta damai, dan kejujuran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini harus saya bilang lagi, yaitu membiasakan sikap tanggung jawab. Nah, jadi sejak kecil, putra-putrinya di rumah, dan siswa-siswinya di sekolah itu harus diajarkan tanggung jawab. Kalau di sekolah, bagaimana membentuk atau menanamkan karakter tanggung jawab yang bagus? Kita bentuk saja di sekolah itu jadwal piket. Nah, jadwal piket hari Senin si A, si B, si C, Selasa, selanjutnya. Nah, itu wujud kecintaan guru memberikan tanggung jawab kepada siswa-siswinya agar menggunakan atau menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Seperti itu. Kalau kita di struktur organisasi kelas bisa dibentuk ketua kelas, sekretaris, bendahara, wakil, dan anggota-anggota yang lain. Nah, di situ nanti bisa kita mengontrol sebagai guru di kelas, itu bisa mengontrol. Oh, ini anaknya yang bertanggung jawab. Kita jadikan ketua kelas. Kalau si B ini kayaknya amanah di akuntansi atau di keuangan, kita jadikan bendahara kelas seperti itu. Nah, itu merupakan tanggung jawab, menanamkan tanggung jawab. Kalau di rumah, nah itu seumpama dari bangun tidur anak dari kecil itu sudah diajarkan tanggung jawab. Bangun tidur, ayo dilipat selimutnya, ayo dirapikan tempat tidurnya. Kalau sehabis makan, ayo silakan. Sehabis makan, kalau sudah SD ini sudah mulai diajarkan. Kalau TK kan masih belum bisa cuci piring, cuci baju, dan sebagainya. Nah, ini dari SD mulai bisa diajarkan. Kalau sudah SMA dan MTS itu otomatis harus sudah benar-benar tanggung jawab. Jadi ini mulai diajarkan, setelah makan harus cuci piring, setelah tidur harus merapikan tempat tidur. Nah, itu merupakan salah satu contoh menanamkan sikap atau perbuatan tanggung jawab agar nanti kelak kalau sudah besar benar-benar memang sudah siap menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan umumnya bagi keseluruhan atau bangsa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Bartus dan Bapak Ibu dan siswa-siswi semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada kurang bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Syahrul. Ustadz Syahrul tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk kita semuanya, baik untuk Bapak Ibu guru, juga untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, memang harus adanya integrasi antara sekolah dengan keluarga. Ibarat misi keluarga dan misi sekolah itu harus terintegralkan. Artinya, biar seorang anak itu harus bisa jalannya itu cepat. Tujuannya apa ya? Itu terjadi cita-citanya terkabul. Yang kedua, pendidikan dengan menunjukkan sikap disiplin tepat waktu. Yang ketiga, seorang orang tua itu harus memberikan contoh dengan baik kepada anak-anaknya. Yang keempat, kejujuran, toleransi, cinta damai, dan tanggung jawab. Ya, mungkin itu Pak Syahrul, ini materi yang terakhir. Insya Allah di sini tidak ada materi selanjutnya. Artinya kita beranjak kepada sesi berikutnya. Namun sebelum itu, materi yang kita bahas ini sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, cukup lama. Ini sengaja saya kasih waktu 15 menit itu dengan tujuan ya biar tidak sampai maghrib gitu ya. Jadi nanti ada aktivitas lain yang perlu dikerjakan oleh ustadz itu, kemudian juga para siswa. Baik, langsung untuk sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ini sebenarnya saya punya 5 pertanyaan pada masing-masing para ustadz ini, tapi waktunya nggak cukup. Berarti mungkin ada sesi 2 ini.
kapan gitu ya Ustadz. Jadi saya beri kesempatan dulu pada anak-anak, pada siswa, atau ada Bapak Ibu guru yang bertanya, silakan. Silakan. Saya tunggu. Kayaknya tidak ada yang tanya ya Ustaz Bagus ya. Ini ada tanya di grup ini. Ini secara langsung dulu. Ya, secara langsung dulu ini ada beberapa pertanyaan di grup SMA. Ya. Ustaz Fauzi mau masak ini kayaknya. Oh, masak. Kalau tidak ada yang tanya, Yes, saya bacakan Ustaz ya pertanyaannya. Silakan nantinya menjawab. Pertanyaan pertama dari Ananda Nasrul. Pertanyaannya, di zaman digitalisasi informasi yang serba cepat dan beragam sekarang ini, generasi muda Muslim juga pastinya dihadapkan dengan banyak pilihan baru yang belum jelas baik buruknya. Agar bisa memilah tanpa menyalahi batas agama dan terjerumus ke dalam pengaruh buruk, bagaimana cara mensinergikan antara ilmu agama dan segala ilmu dunia. Nah, mungkin maksudnya ilmu agama di sini ya PAI lah. Yang dimaksud Nasrul PAI dan semua mapel yang ada di SMA, IPA, IPS, IPA, Fisika, Kimia, IPS, Zoologi, Geografi, dan seterusnya. Ini bagaimana caranya mensinergikan antara kedua ilmu tersebut. Ini kayaknya kan dua-duanya sama-sama Islami sebenarnya, cuma perlu butuh integrasi. Mungkin Ustaz, monggo dijawab, saya persilakan. Siapa dulu, nanti mungkin ditambah oleh Ustaz berikutnya. Ustaz Fatih, monggo. Ustaz Mabrur. Nggih, Ustaz Bagus. Monggo Ustaz Fatih. Memulai nanti bisa dilengkapi oleh Ustaz yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita mengintegrasikan atau memfilter gitu ya, kalau misalnya ada informasi yang masuk kepada kita, mengingat kehidupan sekarang ini luar biasa. Artinya bahwa yang pertama caranya agar kita ini tidak mudah justifikasi, langsung mengklaim ini salah dan ini benar. Al-Quran pun memberikan solusi. Ya. Dalam firman-Nya yang artinya apabila ada suatu kabar, ada suatu berita yang datang atau ya yang hadir kepada kita, fatabayan. Salah satu atau solusi yang diberikan Al-Quran, diberikan agama kepada kita adalah fatabayan, yaitu mengklarifikasi. Kira-kira kabar, kira-kira informasi yang datang itu kira-kira benar apa tidak. Nah ini, fatabayan, mengklarifikasi tentunya dengan ilmu, dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Kalau misalnya terkait sains, berarti kita bisa membuka kembali, memurojaah kembali, mereview kembali materi mata pelajaran sains yang sudah diajarkan di dalam SMA, sekolah SMA itu. Sehingga kita tidak gampang mudah menyalahkan. Akhirnya dari situlah kita timbul sebuah kebijaksanaan. Ya kan? Termasuk dalam dimensi sosial. Ya, kalau misalnya informasi itu atau kabar itu tentang sosial, maka kita pun harus murajaah, mereview materi pelajaran yang kita dapatkan di bangku persekolahan, khususnya di SMA, untuk menjawab, untuk menyaring, untuk menerima. Kira-kira informasi yang kita dapatkan itu benar apa tidak dari perspektif sosial. Mungkin itu Ustadz Bagus sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Fatih. Maaf, terima kasih. Mudah-mudahan ini Nasrul ini menyimak ini ya. Nanti kalau nggak menyimak, Nasrul lihat rekamannya di sini. Ada tambahan lagi Ustadz Mabrur atau Ustadz Fauzi, Ustadz Syahrul, Ustadz Mabrur? Monggo. Baiklah, terima kasih. Ini supaya tidak memunculkan kesan dikotomi ya antara ilmu umum dan agama, ini penting. Tadi Ustadz Fatih, ingat saya yang ketiga itu menarik sekali tadi, yaitu cara meningkatkan semangat belajar sains ya, meningkatkan belajar sains menurut saya. Ya Ustadz Fatih ya, yang ketiga tadi
sains ya. Nggih. Nah, ini menarik menurut saya untuk disampaikan kepada anak-anak khususnya generasi sekarang ini untuk mengarah ke generasi robbani. Selama ini itu orang belajar agama itu kan ansih. Orang belajar umum itu juga ansih. Sehingga yang belajar umum terkesan sekuler, yang belajar agama itu merasa pintar, tetapi sifatnya normatif. Mudah-mudahan bisa dipahami kalimat saya. Jadi ini bahaya sebenarnya. Karena nanti muncul kesan satu dikotomi, yang kedua muncul paradoks. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kenapa sih di sini nanti akan berbicara tentang tanggung jawab atau tantangan guru agama pada masa depan. Itu nanti di sana ketemunya itu. Sebab nanti kalau tidak tugas kita sekarang itu adalah menyampaikan kepada siswa agar menyampaikan agama itu lewat jalur-jalur kaunia supaya menarik. Misalnya tadi Pak Fatih sudah menyampaikan beberapa ayat-ayat kaunia, itu nanti disinkronisasi dengan ilmu agama. Bagaimana supaya tidak menjadi terkesan dikotomi antara ilmu dan agama? Maka anak-anak terlebih dahulu harus paham agama dulu. Ya boleh, dua-duanya boleh. Kita belajar agama dulu, kemudian kita arahkan kepada ayat-ayat kaunia, itu baik. Atau ketika belajar lebih dahulu ayat kauniyanya, jangan lupa dan jangan berhenti di ayat kaunia, tapi teruskanlah sampai pelajaran agama. Sehingga pada ketika nanti diteruskan, itu akan ketemu pada Robbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ketemunya di sana. Misalnya gini, ini kan strategi untuk mengajarkan kepada anak, mohon maaf anak-anak ya, terutama anak SMA ini. Karena anak SMA ini sudah berpikir. Saya akan titip sedikit ya, untuk anak SMA terutama. Tentang ungkapan Menteri Pendidikan sekarang, yaitu Mas Nadiem itu. Mas Nadiem berdasarkan pengalaman, karena beliaunya betul-betul orang umum murni, maka dia bercerita apa sih manfaatnya 6, kemudian IPK ranking itu apa, manfaatnya apa. Ini untuk anak-anak, semuanya dengarkan anak-anak, khususnya anak SMA ya. Ini ada penelitian. Ceritanya begini. Saya mengarungi pendidikan selama 22 tahun. Kemudian saya mengajar di 15 negara. Kemudian saya menjadi saksi betapa tidak relevannya ketiga konsep di atas. 3 konsep itu artinya 6, IPK, dan ranking. Nah ini mengantisipasi biarkan nggak mungkin ada anak-anak itu terus ranking 1 semua kan nggak mungkin, akhirnya minder. Nah ternyata sinyalmen saya ini kata Nadiem didukung oleh riset yang dilakukan oleh Thomas Stanley yang memetakan 100 faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Ternyata dari IP 6 IPK tadi itu nggak ada, ya ada, tapi sementara faktor IQ itu ternyata hanya faktor 6 IPK dan ranking itu menempati tingkat kesuksesan menjadi faktor sukses urutan yang ke-30. Sementara faktor IQ itu urutan yang ke-21. Kemudian dan bersekolah di universitas favorit itu urutan yang ke-23. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana bahwa anak-anak nilai rapotnya rendah itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, paling banter, paling pol-polannya paling tidak bisa diterima di sekolah favorit itu aja. Ini biar nggak kecil hati maksudnya itu. Lalu faktor apa yang menentukan kesuksesan seseorang? Nah ini masalahnya. Ternyata ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan seseorang. 1, kejujuran. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sahrul yang sangat ya dan Ustadz Fauzi tadi yang penjelasannya sangat aplikatif ya, aplikatif sekali. Kejujuran. Kemudian disiplin, mudah bergaul, kemudian dukungan pendampingan, ada kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, ada leadership, kepemimpinan, ada kepribadian yang kompetitif, ada hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Nah, dari mana Pak itu?
ini bisa diajarkan sebagai strategi kepada anak-anak yang khususnya di usia-usia SMA. Kemudian jangan berhenti di situ, dilanjutkan kepada pemahaman agama. Nah, agama itu sebagai landasan dari semua yang saya sebutkan, mulai dari kejujuran sampai kemampuan menjual ide. Nah, itu di situ insya Allah tidak ada dikotomi. Jadi boleh mengkaji ayat kauniyah, tapi teruskanlah dengan agama. Atau mengkaji agama, tapi teruskanlah kepada ayat-ayat kauniyah. Nah, itu diantaranya Pak, antara lain. Dan masih banyak contoh kasus lainnya. Ya. Itu dulu Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ustadz Mabrur atas tambahannya. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah terjawab tadi Ustadz Fauzi maupun Ustadz Syahrul, ada tambahan untuk menjawab pertanyaan Nasrul? Ya, Ustadz. Ada tambahan lagi untuk pertanyaan pertama? Oke, ada. Oke, monggo. Ya. Jadi dengar ya. Monggo. Intinya kayak tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fatih dan juga Ustadz Mabrur, intinya yang ditanyakan dengan saudara Ahmad Nasrul ya. Jadi sudah dibahas oleh Ustadz Fatih dan Ustadz Mabrur. Mungkin saya cuma menambahin aja Ustadz ya. Di sini supaya antara yaitu ilmu umum dan agama itu saling berjalan ya. Saling berjalan itu sebenarnya ada kaitannya yang kita bahas saat ini, yaitu antara lingkup sekolah, keluarga, dan juga guru. Ya, karena apa? Ini yang sudah mulai dialami oleh anak SMA. Ya, mereka ini lebih percaya pembelajaran lewat Google daripada guru. Ya, sehingga kita ini tidak bisa kalau kita lihat Google itu kadang kita itu banyak kesalahan, Ustaz. Jadi kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana itu yang soheh kalau misalnya agama ya, mana itu hadis soheh, mana itu hadis doif, ya. Itu kita kalau umum mungkin banyak ya kita referensinya kalau di Google mungkin. Kalau ini yang di agama kita condong ke agamanya ini kadang kita kesusahan. Makanya dibutuhkan yaitu faktor keluarga ya, keluarga dan guru. Karena di dalam Bukhari ini dijelaskan yaitu man ta'allamal ilma wa laysa lahu syaikhun ya fa syaihuhu syaiton. Nah, ini hati-hati ya anak-anak ya, anak SMA perhatikan jangan banyak berharap di Google. Oke lah, kita belajar mencari di Google enggak apa-apa. Tapi jangan yaitu tinggalkan background kita yaitu guru, karena guru apa yang disampaikan oleh guru ini pasti ada dasaran yang kuat ya, ada sandaran yang kuat. Di sini jelaskan artinya adalah barang siapa yang menuntut ilmu kemudian dia menuntut ilmunya itu tanpa guru ya, fasyaihuhu syaiton, maka gurunya dia adalah syaiton ya. Terus guru, kalau mungkin kita lihat Google kadang kita masih kesulitan, kita masih harus ada penjelasan lagi. Maka dibutuhkan yaitu guru. Fa'lam annal ustad, ini ada yaitu Ustadz Fatih. Ya. Fa'lam annal ustad fatihun. Ya, fatihun wa musahhilun. Ya. Ketahuilah bahwasanya ustadz atau guru itu adalah pembuka yang tertutup. Nah, supaya kita itu tidak lebih semakin jauh ke sesuatu yang salah kaprah. Kalau sekarang itu kita sering menemukan yaitu berita dikit-dikit kita posting, dikit-dikit kita posting, dan itu masih belum jelas yaitu kebenarannya. Ini hati-hati. Ini perlu diingat oleh siswa-siswi SMA yang sudah lebih jauh mengenal. Kalau SD mungkin hanya mengenalnya YouTube cuma gitu. Kalau mungkin SMA ini sudah jauh ya, bahkan dia itu sudah mempunyai akun sendiri ya, mempunyai YouTuber. Mungkin ada salah satu di siswa-siswi SMA ini sudah hobi yaitu mengupload video-video, dan ini kan harus berhati-hati ya. Ini harus berhati-hati karena apa? Kita ketika mengupload suatu yaitu berita, kita harus kaji ulang apa ini benar, apa ini hoax. Ini kan juga harus kita pertimbangkan. Nah, yang terakhir yaitu
peran guru ini sangat penting. Makanya ada kaitannya. Alhamdulillah ini pertanyaan sebenarnya menyinggung banget ini sama Ustaz Barkus ya. Antara lingkungannya dengan ini angkat sekarang temanya itu. Lingkungan sekolah, orang tua. Kalau orang tua cuek, ya jangan salahkan kalau anaknya tersebut salah dalam yaitu menuntut ilmunya. Karena kan di sekolah cuma berapa jam. Nah ini kan semuanya sinambung. Itu nih Ustaz nih. Oke, terima kasih Ustaz Fauzi. Ada tambahan lagi Ustaz Syahrul? Oke, sedikit. Monggo Ustaz. Dari jawaban yang pertama dari Ustadz Fatih, Ustadz Mabrur, dan Ustadz Fauzi pun sebenarnya sudah menjawab, akan tapi dari sisi agama sudah dijelaskan kita harus bertabayun, harus kita mencari sumber pokoknya, atau kalau semua kita memperoleh informasi dari dunia elektronik ataupun dunia apapun, itu harus cross check ke gurunya. Jadi harus mempunyai guru, kita harus cross checkkan kepada sumber informasi. Nah, kalau tidak bisa langsung informasi ke gurunya. Nah, ini selanjutnya juga kalau cara mensinergikan antara ilmu dan ilmu agama dengan semua ilmu yang non agama ya, itu sebenarnya kita harus apa yang disampaikan oleh Ustadz Mabrur tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau kita tinjau dari induknya ilmu, kalau dari religius yaitu ilmu agama, kita seumpama kita menafsiri atau mengorek-ngorek apa yang dimaksud dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu kita harus terjun ke dunia filsafat agama dulu. Kalau sudah ke induknya ilmu filsafat agama, baik filsafat agama maupun filsafat umum, itu nanti tidak ada di dunia ini itu yang sia-sia, tidak ada yang berbentrokan, yang bersifat anarkis dan sebagainya itu. Jadi semua itu antara ilmu agama dengan ilmu umum itu bersifat sinergi, saling menguatkan dan saling membantu, saling menjelaskan. Apabila di dalam ilmu umum itu sekiranya bentrok atau tidak sinkron atau tidak bersinergi dengan ilmu agama, kembalilah kepada ilmu agama. Karena ilmu agama ini merupakan sumber dari segala ilmu atau induknya ilmu. Nah, ini kita tinjau dari perspektif agama. Kalau dari perspektif ilmu umum, sumber dari ilmu itu adalah filsafat. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih para Ustadz Fatih, Ustadz Mabrur, Ustadz Fauzi, Ustadz Syahrul. Ini sebenarnya masih ada sekitar 5 pertanyaan, tapi kalau saya baca ini kayaknya nanti sampai maghrib. Tapi pertanyaannya ini insya Allah sudah terjawab dari apa yang dijelaskan oleh para Ustadz tadi. Dan saja ini ada satu pertanyaan yang minta dibacakan, harus dibacakan ini Ustadz. Tapi jawabannya singkat. Ya. Pertanyaannya, hal mudah apa, ini dari Ratu kelas 11. Hal mudah apa yang berpengaruh untuk menjadi contoh yang baik bagi generasi muslim? Hal apa? Gimana Ustaz? Silakan dijawab Ustaz. Perilaku apa yang mudah dilakukan dan berpengaruh besar kepada generasi muslim? Dijawab mungkin tidak banyak kalimat, cukup minimal 5 kalimat Ustaz. Monggo. Oke. Hal apa yang mudah dilakukan kemudian yang berpengaruh besar kepada generasi muslim? Ya. Monggo Ustaz. Ustaz ya. Oke, Ustaz Fauzi dulu. Katanya cuma dikit ya kalimatnya. Ya, saya cuma pesan ini, sebenarnya pesannya dikit kok. Salimul Islam fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Lisan, pesannya Ustaz Fauzi lisan. Ya. Salamatul insani fi hifdil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung pada lisannya. Ustaz Fatih berpesan apa kepada anak-anak ini, generasi milenial ini, anak-anak SMA Sedia Buana ini? Monggo Ustaz. Oke, terima kasih, singkat saja nggih. Tadi juga sempat disinggung sama Ustadz Mabrur. Pesan singkat saya yaitu min husnil Islam wal mar'i ma la tardi. Artinya bahwa
kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Terima kasih. Terima kasih Fatih. Jangan berbuat sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nah itu untuk anak-anak kita semuanya juga. Ustadz Mabrur, hal singkat apa yang dipesankan pada anak-anak dan kita semuanya? Ustadz Mabrur. Oke, terima kasih. Kalau saya, menurut saya ada hal penting menurut bagi anak-anak, yaitu uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Pada generasi milenial, segenerasinya anak-anak khususnya SMA, hal yang paling penting itu adalah figur, pasti idol. Nah, pesan saya, carilah figur yang tepat. Nomor satu, ukurannya adalah yang sejalur, yang sejalan dengan Islam. Nah, figur yang maksudnya tindak tanduknya sesuai dengan Islam. Yang kedua, tidak harus fokus terpaku kepada ini figur manusia loh ya masnya, figur manusia. Kejauhan kalau idealnya ya Nabi Muhammad, tapi kaduan lah kalau Nabi Muhammad kaduan, kejauhan. Gini aja, pasti di antara kalian itu pasti punya figur. Misalnya bisa jadi Pak Barkus, itu figur apanya yang bisa diteladani, figur Ustadz Fatih pasti ada yang diteladani apanya, terus figur yang siapa pasti ada. Intinya itu adalah uswah hasanah yang diambil. Lepas dari manusia itu ada hal-hal yang kurang, tapi pasti ada nilai kebaikannya. Nah, kira-kira dari sekian sosok itu pasti ada uswatun hasanahnya yang mana, itu kalian yang menilai. Tentu yang positif. Nah, terima kasih Ustadz Mabrur. Jadi figur positif pada semua guru silakan diambil dengan baik. Berikutnya Ustadz Syahrul terakhir. Kirim. Nanti ada pertanyaan pesan singkat hal mudah apa yang paling berpengaruh? Hal mudah dan gampang dilakukan yang berpengaruh pada generasi muslim. Saya dengar monggo. 10 kata Ustadz Syahrul. 10 kata. Jadi kata sini repot ini. Nah, seperti ayat dan dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, untuk kalian semuanya agar bisa hidup dan berperilaku baik itu harus makarimal akhlak seperti dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya, uswatun hasanah. Nah, kedua sikap baik itu, suri tauladan baik atau perilaku perbuatan ucapan yang baik itu bisa dilaksanakan dan bisa dicarikan ilmunya itu dengan cara apa? Yaitu dengan yufaqihu fiddin. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memperdalam ilmu agama kalian semuanya. Kan Ustadz Fauzi 10 gitu. Luar biasa. Jadi satu intinya, yufaqihu fiddin. Apabila kalian ingin berkata bagus, berperilaku bagus, bertutur kata yang bagus, yaitu yufaqihu fiddin. Kalian harus memperdalam ilmu agama.